Sejak seingat saya April 2025 itu bahwa salah satu persoalan yang bermasalah itu komunikasi kan. Nah, saya melihat perlu diperkuat lagi yang disebut dengan komunikasi presidensial. Komunikasi presidensial itu kan karakternya 3, ya kan? Pertama itu official resmi, yang kedua itu direktif, ya memberi arahan ke bawah, ya kan? Kemudian yang ketiga otoritatif. Nah, dalam banyak momentum saya melihat ada sebenarnya opini publik yang kontroversial diragam komunikasi pemerintah, gitu kan? Contohnya misalnya bagaimana pernyataan presiden ketika misalnya turun ke bawah, maksud saya Mbak Nanda, itu ke wilayah kerja-kerja teknokrasi komunikasi, entah itu di KSP, entah itu di Bakom ya. Oke, Pak Gun Gun. Ya. Maaf kita potong dulu, kita tahan dulu sebentar karena kita akan lihat dulu bagaimana situasi terkini di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kita sudah lihat nih ya, Pak Gun Gun dan Bang Rio, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah tiba di Gedung Nusantara di Kompleks. Oh, ternyata Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta istri sudah tiba. Oke, tampaknya kalau ini sebentar lagi akan ada kedatangan presiden ya, sudah tiba bentar lagi seharusnya. Kalau misalkan melihat dari tahun lalu bagaimana alurnya. Nah, kita kembali lagi sembari melihat visual terkini, saudara. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di Gedung Nusantara untuk mengikuti sidang tahunan DPR. Dan juga akan mendengarkan pidato kenegaraan yang nantinya akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Turut didampingi juga oleh Wakil Ketua DPR RI, beserta juga dengan anggota DPD RI, yang kemudian akan nanti diarahkan untuk masuk ke ruang rapat paripurna. Sembari kita melihat bagaimana situasi terkini dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, kita lanjutkan dialognya tadi, Pak Gun Gun, terkait dengan evaluasi. Ada 2 poin tadi yang sudah disampaikan. Ya, poin kedua tadi soal komunikasi kebijakan ya, karena dalam konteks negara demokrasi, kebijakan tanpa komunikasi kebijakan biasanya itu akan lahir kerusakan. Karena tidak dipahami, tidak mendapatkan dukungan gitu dari publik trust-nya rendah maksud saya. Nah, sehingga ini kemudian perlu jadi catatan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pelibatan kelompok-kelompok di luar pemerintah dalam komunikasi deliberatif ya, dalam komunikasi yang sifatnya itu timbal balik, ya resiprokal. Jangan kritik pada pemerintah itu selalu kemudian ditafsiri sebagai kebencian pada pemerintah. Anda ingin menyebutnya sebagai anti kritik atau bagaimana berarti? Enggak, saya ini bicara suatu hal yang normatif sebenarnya, bahwa konteks negara demokrasi itu butuh kritik sebagai nutrisi bagi pemerintahan. Ya contoh, kanal-kanal itu kan harus dibangun jauh lebih produktif, bukan hanya ketika misalnya ada kritik seperti melalui media ataupun mungkin dari kekuatan sipil di diskusi-diskusi yang tercecer ya. Itu harusnya diberi kanal supaya kemudian ada kelanjutannya dari kritik itu kemudian terkonfirmasi pemerintah mendengar dan menindaklanjuti gitu. Nah, ini penting dalam konteks suara kelompok di luar kekuasaan yang terkanalisasi ya dalam satu komunikasi yang produktif dengan rejim siapapun yang berkuasa. Siapapun yang berkuasa. Entah itu Pak Prabowo, entah itu Pak Jokowi kemarin ya, atau Pak SBY sebelumnya. Kalau kemudian kritik itu diposisikan sebagai sebuah ancaman bagi kredibilitas pemerintah, maka disitulah menurut saya letak kekeliruan karena akan melahirkan jarak ya atau gap ya komunikasi yang melebar. Makanya ini kan Pak Prabowo masih sampai 2029. Kanalisasi suara-suara berbeda itu melalui misalnya proses-proses dialog yang jauh lebih produktif tapi juga tertindaklanjuti, itu menurut saya jadi penting. Ya. Oke, ini menarik untuk membedah satu persatu terkait dengan poin evaluasi dari Pak Gun Gun. Saya mau ke Bang Rio dulu. Untuk poin pertama tadi disampaikan oleh Pak Gun Gun mengenai program prioritas Presiden Prabowo Subianto
Ada dua tadi yang disinggung, MBG dan juga Kopdes. Saya mau ke MBG lebih dulu, Bang. Kalau MBG sendiri dilihatnya ada alur yang skip begitu, Bang, salah satunya. Ya, tentu saja kami dari Partai Gerindra, kami juga tidak defensif. Kami harus membuka diri dan kami tahu banyak sekali ada kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin sedikit mengelaborasi terkait dengan filosofi atau tujuan utama daripada program prioritas pemerintah seperti MBG dan juga Kopdes. Kalau kita berbicara MBG ini kan memiliki dua, seperti koin dengan dua mata sisi. Di jangka pendek kita memiliki dampak perekonomian terhadap perekonomian lokal untuk petani, nelayan, UMKM lokal kita, juga untuk tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di dapur-dapur. Lalu di jangka panjang kita berbicara tentang pemberdayaan daripada sumber daya manusia kita. Ini sudah ada research bahkan dari PBB, dari World Food Organization, juga dari PBB yang menyatakan bahwa program makan bergizi gratis ini merupakan sebuah investasi yang bisa melahirkan imbal balik sekitar 5-30 kali lipat. Apa saja matriks-matriksnya? Seperti peningkatan daripada attendance atau kehadiran di sekolah, seperti daripada peningkatan daripada pencapaian akademik, dan pada jangka panjang ini dapat meningkatkan pendapatan mereka ketika anak-anak kita masuk ke dalam struktur daripada tenaga kerja. Dan ini sudah terbukti bahwa ini merupakan memang instrumen untuk berinvestasi pada sumber daya manusia kita. Juga dengan Kopdes, Mbak Nanda. Kopdes ini kita perlu pahami, Kopdes ini bukan hanyalah sekedar gerai retail. Kopdes ini kan memiliki 3 fungsi utama di sini, Mbak Nanda. Fungsi pertama daripada Kopdes ini adalah sebagai off-taker. Off-taker daripada produk-produk andalan daripada setiap desa, setiap kelurahan, produk pertanian, produk perikanan, dan sebagainya. Bagaimana caranya produk ini dibeli, memutus mata rantai yang terlalu panjang yang selama ini mengikis keuntungan daripada petani dan nelayan kita. Juga lalu di on-board, lalu setelah dibeli dengan harga yang baik, ini juga dapat diintegrasikan kepada baik itu program prioritas pemerintah, seperti produk-produk pertaniannya masuk ke dalam program seperti MBG, produk-produk pertanian perikanan dapat disalurkan ke pasar nasional melalui gerai-gerai retail nasional, baik itu gerai Kopdes maupun gerai swasta lainnya, sampai diintegrasikan terhadap pasar ekspor. Itu fungsi pertama tuh, fungsi off-taking. Lalu yang kedua adalah fungsi pembiayaan. Jadi selama ini petani kita, nelayan kita di desa-desa ini memiliki masalah dengan pembiayaan yang terlalu mahal. Jadi Kopdes akan menyelesaikan masalah itu. Juga yang terakhir adalah membangun infrastruktur, seperti gudang, cold storage, logistik, dan sebagainya. Nah itu tadi ya, mengenai MBG dan juga Kopdes. Sembari kita membahas mengenai evaluasi tadi, juga sembari melihat juga bagaimana situasi terkini, Bang Rio dan juga Pak Gun-Gun di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sudah ada beberapa tadi yang hadir, salah satunya adalah Wapres Gibran Raka Buming yang sudah tiba begitu ya. Tapi tadi kalau misalkan saya lihat